Orang bijak pernah berkata, egois adalah salah satu hal yang dapat diuntungkan, namun banyak dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Wilmat dari tim Afirmasi akan menyatakan argumentasi saya dari Mosi. Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap tidak bermoral. Sebelum saya lanjut argumentasi saya, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Apatis terhadap politik merupakan sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap politik. Ini merupakan sikap yang tidak bermoral dan tak pantas dalam sikap manusiawi. Karena dengan ini, isi pemerintahan menjadi kosong dan orang yang paham akan politik dan diisi oleh politik yang egois. Ini harus dicegah terutama bagi generasi kita, karena generasi kita lah yang akan menentukan masa depan kita. Saya akan lanjutkan argumentasi saya di sini. Dewan juri yang terhormat, masuk ke argumentasi saya dengan ini menyatakan mendukung penuh atas mosi, karena ini harus dicegah supaya apatis terhadap politik hilang. Dengan menghilangkan apatisme, membuat politik harus bersih dari orang-orang yang penting individual dan hanya menguntungkan dirinya sendiri. Karena negara ini mementingkan bersama ketimbang pribadi, dan ini sudah tertera dalam undang-undang dan Pancasila, di mana dengan begitu pemerintah dapat memaksimalkan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini mencegah masuknya orang-orang apatis non egois. Dalam aspek sosial, apatis terhadap ini adalah hal yang sangat dimusuhi, bukan hanya bagi pemerintahan, tapi bagi seluruh masyarakat. Karena ini dapat menyebabkan kerugian negara, baik dalam segi ekonomi maupun dalam segi politiknya juga, dan ini dirugikan sekali, dan ini harus dicegah sebesar-besarnya. Dewan juri yang terhormat, pada dasarnya manusia memiliki psikologi yang ada dalam dirinya, dan manusia selalu memiliki keserakahan, dan ini harus tidak boleh dikedepankan, dan ini ada dalam apatis. Ini sangat berkaitan sekali, dan oleh sebab itu harus memberikan bimbingan kepada masyarakat agar dapat mencegah sikap apatis. Contoh kasus seperti banyaknya korupsi merajalela di pemerintahan yang ada di, seperti contoh di DPR, di mana hampir di DPR pasti selalu ada kasus korupsi, dan itu salah satu contohnya. Dan ini juga tidak sesuai dengan perwujudan undang-undang dan Pancasila yang menginginkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang mementingkan kebersamaan dan bukan mementingkan hal individualis, dan ini harus sangat sekali dicegah supaya bangsa ini lebih maju dan masa depan bangsa ini menjadi lebih cerah. Karena hal ini tidak sesuai dengan perwujudan undang-undang dan Pancasila yang seperti saya sebutkan tadi. Sumber daya manusia di sini pun sangat dirugikan dan hanya menguntungkan hal pribadi. Dalam keseluruhannya manusia bekerja dengan anggaran yang didapat dalam pemerintahan, seperti contoh pemerintahan di Indonesia, di mana sumber daya manusia ini mengandalkan pemerintahan. Bagaimana manusia ingin mengandalkan hal dana yang penting bagi keberlangsungan hidupnya, sedangkan ini diambil oleh kerugian kepribadian dari apatisme, dan ini sangat merugikan sekali bagi keseluruhan masyarakat di bangsa Indonesia lain. Contoh lain seperti banyaknya pejabat di pemerintahan makin kaya dan tidak berkontribusi terhadap pemerintahan. Sikap ini merupakan hal yang sangat harus dicegah, terutama bagi generasi kita, karena generasi kitalah yang kedepannya akan membangun bangsa ini. Dewan juri yang terhormat, bahwa sikap apatisme ini sangat amat sekali merugikan, terutama merugikan ekonomi bangsa Indonesia, di mana ekonomi ini bergantung sekali pada pemerintahan, dan berjalannya pemerintahan ini berdasarkan manusia-manusia yang ada dalam pemerintahan tersebut. Dewan juri yang terhormat, bahwa pada dasarnya pemerintahan ini harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan bukan seperti orang-orang yang ingin menguntungkan dirinya sendiri, dan ini harus
pastikan untuk dicegah semaksimal mungkin, karena ini membuat yang makin kaya hanya orang-orangnya saja yang apatis, dan ini tuh tidak sesuai dengan hal yang ada di perwujudan Pancasila dan undang-undang tersebut. Saya akan sebutkan di sini kesimpulan yang bisa saya dapat, bahwa apatisme merupakan kerugian yang sangat besar sekali bagi perekonomian bangsa, bukan hanya perekonomian juga, melainkan juga sosial dan politik dan yang lainnya juga. Ini merupakan hal yang sangat dirugikan. Saya Muhammad Salman di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.